Abu bongkarinian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin. Insyaallah pagi hari ini akan kita bahas surat Al-An'am ayat 140. Bahwa di dalam Al-An'am ayat 140 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Itu ayat 140. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh telah rugilah, sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh akan anak-anak mereka. Sufahan bighairi ilmin, karena kebodohan mereka dengan tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah, dan mereka mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, iftira'an, dengan berbuat-buat, dengan mengada-adakan, Allahi, atas Allah. Mereka membuat-buat dan mengada-adakan atas nama Allah. Qad dallu, sesungguhnya mereka telah tersesat. Qad dallu, sesungguhnya mereka telah tersesat. Wa ma kanu muhtadi, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Tidak adalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 140. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasiral ladzina qatalu. Sungguh telah merugi. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh. Bitakhfifi wa tasdidi. Ada yang membaca takhfif dan ada yang menggunakan tasdid di dalam qatalu. Ada yang membaca takhfif ringan, ada yang menggunakan tasdid. Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh auladahum, akan anak-anak mereka. Bil wa'di, dengan cara menguburkan hidup-hidup. Dengan cara menguburkan hidup-hidup.
safahan jahlan bi ghairi ilmin, karena jahlan, karena mereka bodoh, bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Mereka membunuh anak karena kebodohan dan tanpa pengetahuan mereka. Wa harramu ma razaqahumullahu mimma zukira, dan mereka mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mimma zukira, dari apa-apa yang telah disebutkan. Wa harramu ma razaqahumullahu mimma zukira, dan mereka telah mengharamkan akan apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, mimma zukira, dari apa-apa yang disebutkan. Jadi pada awal yang kemarin kita telah membahas berkaitan dengan al-an'am, yaitu hewan-hewan ternak dan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Ini untuk Allah, ini bukan untuk Allah. Yang ini halal, yang itu haram. Itu mereka buat-buat sendiri, bukan ketentuan dari Allah. Makanya dikemukakan wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an. Dan mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, iftira'an, dengan mengada-ada, dengan berbuat-buat Allah atas nama Allah. Mereka mengada-adakan sendiri. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, sesungguhnya mereka telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk, dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah kira-kira yang tertuang di dalam tafsir Jalalain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Al-An'am ayat 140, maka dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala qad khasiral ladzina fa'alu hazihil afa'ila fid dunya wal akhirah. Yaqulu ta'ala, Allah telah berfirman, Allah telah mengatakan, qad khasira ladzina fa'alu, sesungguhnya telah merugi orang-orang yang melakukan akan pekerjaan-pekerjaan ini. Ya. Mereka membunuh anak-anak, mereka mengharamkan rezeki yang Allah telah berikan. Sesungguhnya mereka telah merugi, yakni orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, mereka telah merugi fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Amma fid dunya fa khasiru auladahum biqatlihim. Adapun di dunia, maka mereka merugi akan kehilangan anak-anak mereka, biqatlihim, dengan sebab mereka membunuh anak-anak mereka. Fadayyiku alaihim fi amwalihim faharramu
asya'a, dan mereka mempersempit atas diri mereka di dalam harta benda mereka, karena mereka mengharamkan banyak hal. Jadi kan mempersempit, yang mestinya halal diharamkan sama dia. Ya akhirnya dia kagak makan. Artinya dia mempersempit dirinya sendiri di dalam harta benda, di dalam amwal. Itu adalah di dunia. Yang sudah pasti bahwa di dunia mereka merugi dengan sebab kehilangan anak-anak mereka yang mereka telah membunuhnya. Anak ini kan aset. Iya Bang Jid. Anak ini aset yang sangat luar biasa. Di tangan anaklah kebahagiaan kita, keselamatan dan kesejahteraan kita nanti di masa tua. Ketika kita sudah menjadi tua renta, tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka kita bersandar kepada anak-anak, berlindung kepada anak-anak, meminta bantuan kepada anak-anak, bersejahtera kepada anak-anak. Itu adalah aset yang sangat luar biasa. Kemudian aset itu dihilangkan dengan cara dibunuh anak-anaknya. Artinya dia telah dengan sengaja menghilangkan aset dirinya sendiri. Di masa tua, di masa renta, dia tidak bersama anak-anaknya, ya, tidak ditolong oleh anak-anaknya, tidak dibantu oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena anaknya sudah dihilangkan, dibunuh. Itulah kerugian. Makanya dalam rangka menjaga aset yang sangat luar biasa yang berupa anak-anak, maka didiklah anak-anak. Jagalah anak-anak jasmani dan rohaninya. Didiklah sekuat mungkin agar dia berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, dan tentunya untuk orang tuanya. Pelihara tuh, karena anak itu aset yang sangat luar biasa. Bahkan anak itu bukan hanya aset di dunia, tapi juga aset sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fil akhirati fayasiruna ila aswa'i manazili bikasbihim 'alallahi wa ibtira'ihim. Tadi kita udah bahas kerugian di dunia. Wa amma fi akhirati, dan adapun di negeri akhirat kerugiannya, fayassiruna ila aswa'il manazili, maka mereka akan kembali kepada seburuk-buruknya tempat. Asbab mereka membunuh anak itu dosa besar itu. Dosanya sangat luar biasa. Ya. Dosa itu, anak nggak salah kok dibunuh. Ya. Jadi di negeri akhirat kerugian mereka adalah fayassiruna ila aswa'il manazili bikasbihim 'alallah wa ibtira'ihim. Kerugian di akhirat, maka mereka kembali kepada seburuk-buruknya tempat dengan sebab kebohongan mereka atas nama Allah, dan dengan sebab mereka mengada-adakan, membuat-buat sesuatu yang memang Allah tidak tentukan, yang memang Allah tidak syariatkan. Ini halal, ini haram, yang mereka buat sendiri. Mereka akan kembali kepada tempat yang paling buruk nanti di akhirat. Kakaulihi ta'ala. Nah, Al-An'am ayat 140 ini seperti firman Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-69 sampai dengan 70. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihuna.
Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas Allah akan kebohongan, mengada-adakan atas nama Allah terhadap kebohongan, la yuflihuna, tidaklah mereka beruntung. Mata'un fid dunya, yang demikian itu kesenangan yang sangat sedikit. Kesenangan yang sangat sedikit di dunia. Summa ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka. Kepada kamilah tempat kembali mereka. Summa nazikuhumul azab, kemudian kami rasakan kepada mereka akan azab yang pedih. Summa nazikuhumul azab as-sadida, kemudian akan kami rasakan kepada mereka dengan azab yang pedih, azab yang keras, bima kanu yakfuruna, dengan sebab mereka kufur, dengan sebab mereka kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hafiz Abu Bakrin bin Mardawai fi tafsirihi hazil hayat, fi tafsirihi hazil ayat, dan telah berkata Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawai di dalam penafsiran ayat ini, hadasana Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, hadasana Muhammad bin Ayyub, hadasana Abdurrahman bin Mubarak, hadasana Abu Awanah an Abi Bisri an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas berkata juga, Abu Uwanah an Abi Bisrin an Sa'id bin Jubair, berkata juga Sa'id bin Jubair dan Ibni Abbas, mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya. Qala, berkata, apabila kalian berkeinginan anta'allama jahlal Arab, apabila kalian ingin mengetahui akan kebodohannya orang Arab, faqra'u ma fawqa salasina wal mi'ati min suratil An'am, maka bacalah oleh kalian apa-apa sesudah 130 daripada surat Al-An'am. Baca. Jadi di atas ayat 130 surat Al-An'am ini bercerita tentang kebodohannya orang-orang Arab. Kalau Imam Bukhari jelas disebutkan ayat 136 sampai 140. Nah, bercerita tentang kebodohannya orang-orang Arab. Nah, ini buat pelajaran buat kita dan nasihat. Jangan sampai kita ini mengikuti kebodohan orang-orang Arab yang tertuang di dalam ayat 136 sampai 140 surat Al-An'am. Kan ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, Quran berarti nasihat buat kita. Quran berarti nasihat buat kita. Jangan sampai kita mengikuti kebodohan-kebodohan orang Arab sebagaimana yang tertuang di ayat-ayat sesudah 130 sampai dengan 140. Ya. Jangan sampai tuh kita mengikuti kebodohan-kebodohan orang Arab yang tertuang di dalam Al-An'am 136 sampai dengan 140. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Imam Bukhari. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safahan bighairi ilmin, karena kebodohan dengan tanpa ilmu. Perhatikan kalimat safahan. Safahan. Safahan itu mengandung makna
kelemahan akal atau kepicikan. Karena itu pelakunya melakukan aktivitas tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuan, baik karena tidak tahu atau enggan tahu, atau tahu tapi melakukan yang sebaliknya akibat angkuh. Dia tahu itu dosa besar itu, membunuh anak, dia paham, tapi asbab keangkuhannya akhirnya mengalahkan pengetahuan. Dia tahu yang demikian itu tidak diharamkan oleh Allah, buah-buahan dan hewan ternak. Dia tahu Allah tidak mensyariatkan yang demikian itu, yang ini haram, yang itu halal. Dia tahu, tapi dia melakukannya. Itu karena keangkuhannya. Jadi sekali lagi bahwa kata-kata safahan itu adalah kebodohan yang dia lakukan tanpa dasar. Dia melakukan sesuatu karena kebodohan, karena tanpa dasar. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa harramu ma razaqahumullahu tira'an, dan mereka mengharamkan apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka, iftiraan, mereka mengada-ada, mereka membuat-buat atas nama Allah. Qad dallu, sesungguhnya mereka telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Intinya bahwa ini adalah pelajaran yang baik buat kita, bahwa dalam bentuk apapun jangan sampai kita mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Jangan sampai kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena apa? Karena hakikatnya Allah telah mengajarkan kepada kita, telah membuat ketentuan kepada kita, telah mensyariatkan kepada kita, yang ini haram, yang ini halal. Itu dari Allah. Apabila ada pengharaman dari Allah, maka itu kita lakukan. Apabila ada penghalalan dari Allah, maka itu kita kerjakan. Sekali lagi, janganlah kita membuat-buat sesuatu tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.